1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Mari bersama dengan Ustadzah kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, sekarang anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Persiapkan buku paket matematika, dibuka halaman 49 sampai 51. Persiapkan buku tulisnya dan alat tulisnya ya. Anak soleh dan soleha kelas 4, untuk hari ini kita akan belajar materi KPK dan FPB. Yang pertama, kita akan belajar KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Apa sih itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Cara untuk menentukan KPK ada dua cara ya anak-anak. Yang pertama dengan pohon faktor dan yang kedua dengan teknik sengkedan. Yang pertama dengan pohon faktor, KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jadi, jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Apabila ada faktor prima yang sama, maka anak-anak pilih yang pangkatnya terbesar. Itu jika menggunakan pohon faktor. Namun, jika menggunakan teknik sengkedan, KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Jadi, anak-anak bisa memilih, boleh menggunakan cara pohon faktor atau boleh menggunakan cara teknik sengkedan. Terserah anak-anak yang lebih mudah yang mana, ya. Sekarang anak-anak perhatikan penjelasan dari Ustadzah tentang KPK ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar KPK dan FPB. Yang pertama, kita akan belajar KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, tentukan KPK dari bilangan 16 dan 18. Nah, anak-anak bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan cara pohon faktor. Yang kedua, menggunakan teknik sengkedan. Nah, cara yang pertama
berhenti ya, karena ini merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita masuk ke bilangan 18. 18 dibagi 2 bisa? Bisa? Bisa ya anak-anak. Berapa? 9. Kemudian dibagi 2 bisa? Tidak bisa. 9 ini bisa dibagi 3. 9 dibagi 3? 3. Berhenti sampai sini ya, karena 3 merupakan bilangan prima. Nah, setelah sudah diketahui ini, kita cari dulu faktor dari masing-masing bilangan. Faktor dari 16, faktor dari 16, 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada berapa anak-anak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, dan 4. 2 pangkat 4. Kita bisa tuliskan 2 pangkat 4. Ini adalah faktor dari 16. Kemudian faktor bilangan dari 18. 2 kali 3 kali 3. Atau kita bisa tuliskan 2 kali 3. Nah, 3-nya ada 2, maka 3 pangkat 2. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari KPK-nya. Perhatikan ya anak-anak. Mencari KPK, kita lihat dari masing-masing faktor 16 dan 18. Cari misalkan ada angka yang sama. Di sini kan 2 pangkat 4 dan 2. Cari yang pangkatnya paling besar. Antara 2 dan 2 pangkat 4 yang paling besar itu yang mana? Kalau 2 ini berarti 2 pangkat 1 ya. 1, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 4 lebih besar 2 pangkat 4. Kemudian dikali. Nah, karena 3 pangkat 2 cuma ada 1, maka kita tulis 3 pangkat 2. Jadi, apabila ada 2 yang sama, anak-anak pilih yang pangkatnya paling besar. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, tadi cara yang pertama menggunakan cara power faktor. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan teknik Sengkedan atau tabel. Nanti anak-anak membuatnya menggunakan penggaris ya, biar lurus seperti ini. Ini sudah kurang lurus. Nah, untuk soalnya sama seperti yang pertama. Tentukan KPK dari 16 dan 18. Nah, anak-anak tulis di sini 16 dan di sini 18. Kemudian cari bilangan prima yang bisa membagi 16 dan 18. Mulai dari bilangan yang paling kecil, bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 2 bisa membagi 16 atau 18. Coba. 16 dibagi 2 berapa anak-anak? 8. Nah, di sini pembagiannya harus main ya. 18 dibagi 2 9. Tulis di sini 9. Kemudian bagi berapa lagi? 2 ya. 2 lagi. Sampai nanti hasilnya 1. Di paling bawah ini 1. Habis semua. 8 dibagi 2 4. Tulis 4. Nah, 9 dibagi 2 tidak bisa. Maka anak-anak tulis tetap 9. Kemudian 4 ini masih bisa dibagi 2 lagi ya. Kita tulis di sini 2. 4 dibagi 2 2. Benar. 9 tidak bisa dibagi 2. Maka anak-anak tulis di sini 9. Masih tetap. Kemudian agar 2 ini 1, maka dibagi lagi 2. 2 dibagi 2 1. Nah, 9 tidak bisa tulis 9. Nah, di sini sudah habis ya 1, maka kita cari pembagian yang bisa membagi angka 9. 2 kan tidak bisa. 3
Bisa ya? Bisa. Nah, 1 ini tetap. 9 dibagi 3 berapa? 3. Tulis di sini 3. Nah, 3 ini biar 1, maka kita bagi lagi 3. 3 dibagi 3, 1. Sampai hasilnya 1 semua ya. Nah, dari sini kita tahu KPK dari 16 dan 18 adalah, anak-anak lihat di sini. Lingkarin. 2, 2, 2, 2, 3, 3. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau anak-anak bisa tuliskan 2 pangkat, karena 2-nya ini ada 4, maka anak-anak tuliskan 2 pangkat 4 ya. Dikali 3, 3-nya ada 2, maka anak-anak tulis 3 pangkat 2. Hasilnya sama ya, seperti tadi cara yang pertama menggunakan pohon faktor. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, yang perlu anak-anak ingat, kalau KPK ini yaitu adalah faktor bilangan ditulis semua. Jika ada yang sama, maka pilih yang pangkatnya paling besar. Materi yang kedua adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB. Coba anak-anak, ada yang tahu apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Nah, anak-anak, sama halnya seperti KPK. Untuk menentukan FPB ada 2 cara. Yang pertama dengan pohon faktor dan yang kedua dengan teknik sengkedan. Yang pertama dengan teknik pohon faktor. FPB dapat ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama. Anak-anak ingat-ingat ya. Dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kemudian, jika menggunakan teknik sengkedan, FPB diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Anak-anak bisa menggunakan cara pohon faktor atau bisa menggunakan teknik sengkedan. Terserah anak-anak, pilih salah satu saja yang menurut anak-anak lebih mudah. Nah, sekarang perhatikan penjelasan dari Ustadzah tentang FPB ya, anak-anak. Materi yang kedua adalah faktor persekutuan terbesar. Kita masuk ke contoh ya, anak-anak. Tentukan FPB dari 20 dan 24. Caranya sama seperti KPK, bisa menggunakan cara pertama dengan pohon faktor atau menggunakan cara kedua dengan teknik sengkedan atau tabel. Kita masuk ke cara yang pertama menggunakan pohon faktor. Tentukan FPB dari 20 dan 24. Nah, seperti ini ya, 20 dibagi mulai dari bilangan prima yang paling kecil 2. 20 dibagi 2 bisa anak-anak? Bisa ya. 10. Kemudian 10 dibagi 2 5. Berhenti ya, karena 5 ini termasuk bilangan prima. Kali-kali. Nah, selanjutnya 24 sama seperti 20. Kita bagi jadi angka 2. 24 dibagi 2 berapa anak-anak? 12. Kita tulis 12. 12 dibagi 2 6. Betul, 6 ya. Kemudian dibagi lagi 6 dibagi berapa? Biar habis dibagi 2. Hasilnya 3. Berarti di angka 3 karena 3 termasuk bilangan prima. Kali-kali.
dikali 2 dikali 5. Selanjutnya faktor dari 24. Faktor dari 24. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, 2 di sini ada 2 ya anak-anak. Kita bisa tuliskan 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian 24, faktor dari 24, 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3. Maka kita bisa tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sekarang kita akan mencari FPB-nya. FPB adalah bilangan prima dari masing-masing bilangan yang sama. Nah, faktor dari 20, 2 pangkat 2 dikali 5. Faktor dari 24, 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, anak-anak cari yang bilangan primanya sama. 5, apa di sini ada 5? Tidak ada ya anak-anak. 3 juga tidak ada. Yang sama di sini adalah 2. 2 di sini sama. Kita tulis 2. Nah, lalu yang dipilih yang mana? 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3? Nah, anak-anak, kalau FPB cari yang pangkatnya paling kecil. 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Yang paling kecil yang mana anak-anak? Ya benar, 2 pangkat 2. Maka FPB-nya 2 pangkat 2. Anak, tadi kita sudah mencari FPB menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan cara pohon faktor. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua dengan cara teknik Sengkedan atau tabel. Tentukan FPB dari 20 dan 24. Nah, anak-anak tulis di sini 20 dan sebelahnya 24. Sama seperti dengan cara pohon faktor, dibagi menggunakan bilangan prima yang bisa membagi 20 dan 24. Kita mulai dari angka 2 ya. Nah, 20 dibagi 2 berapa anak-anak? 10. Pintar. Tulis di sini 10. 24 dibagi 2 12. Tulis sini 12. Bisa dibagi 2 lagi? Bisa ya. Tulis di sini 2. 10 dibagi 2 5. Tulis sini 5. 12 dibagi 2 6. Tulis di sini 6. Nah, bisa dibagi 2 lagi? Bisa ya. Yang angka 6 di sini bisa dibagi 2. Maka kita tulis lagi di sini dibagi 2. 5 karena tidak bisa dibagi 2, maka anak-anak tulis tetap 5. 6 dibagi 2 3. Sampai hasil di paling bawah 1 ya anak-anak. Kemudian 5. Kita mulai dari 5. Biar 5 di sini hasilnya 1. 5 dibagi 5 1. 3 tidak bisa ya dibagi 5, maka kita tulis di sini tetap 3. Nah, selanjutnya biar 3 di sini 1, maka kita bagi 3. 1 di sini tetap, 3 dibagi 3 1. Nah, ini adalah cara menggunakan teknik Sengkedan. Nah, untuk mencari tahu FPB dari 20 dan 24, anak-anak cari yang bisa membagi ke dua bilangan 20 dan 24. Coba 2 di sini. 2 apa 2 bisa membagi 20 dan 24? Bisa ya, kali-kali. Kemudian 2 yang di sini apakah bisa membagi? Bisa ya. Bisa membagi kedua bilangan. Kemudian 2 yang sini hanya bisa membagi 6, 5
5 di sini tidak bisa dibagi, maka ini bukan ya. Kemudian 5 tidak juga, 3 tidak. Maka FPB-nya adalah 2. Nah, 2-nya ada berapa anak-anak? Ada 2, maka 2 pangkat 2. Bagaimana? Sama ya? Menggunakan cara power faktor dan menggunakan cara sentidan atau tabel. Hasilnya sama-sama 2 pangkat 2. Bagaimana anak soleh dan soleha kelas 4? Semoga dapat memahami materi ini tentang KPK dan FPB ya. Nanti coba anak-anak berlatih soal yang Ustadzah berikan. Sekarang anak-anak waktunya untuk mencatat. Tugas hari ini, anak soleh dan soleha kelas 4 mengerjakan soal di buku paket matematika latihan 4 halaman 52 nomor 1A, 1B, 2A, 2B, dan 3A. Kerjakan soal dan jawaban beserta caranya di buku tulis matematika. Ustadzah tunggu maksimal jam 8 malam ya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anak yang telah menonton video pembelajaran matematika hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.